Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulurku semuanya dimanapun panjenengan berada. Selamat malam, salam sejahtera dan salam satu Indonesia. Saya yakin panjenengan semuanya pastinya sudah menunggu momen yang sangat dinanti-nantikan oleh negara kita Indonesia, yang sebentar lagi akan kita laksanakan, yaitu tahun depan. Ya, pastinya panjenengan sudah tahu semuanya bahwa di tahun depan kita akan mengadakan suatu momen yang mana momen tersebut adalah pemilihan umum, pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD dan DPRD tingkat 2. Dan seperti biasanya sedulur, di dalam setiap momen-momen tersebut itu biasanya akan beredar isu, dan kita tidak boleh menampik kalau isu tersebut biasanya akan dihembuskan oleh para pendukung calon, terutama calon presiden. Itu sudah pasti. Isu yang sering berhembus, yang mana isu ini berbau budaya, adalah munculnya Ratu Adil. Kepercayaan kita terhadap Ratu Adil itulah yang biasanya memunculkan statement dari para pendukung calon pemimpin untuk mengunggah ke permukaan isu itu. Dan biasanya isu ini juga cukup efektif untuk bisa mengeruk suara massa sebanyak-banyaknya. Karena kita tahu semua rakyat, khususnya di Indonesia ya, itu banyak menanti-nantikan kehadiran yang namanya Ratu Adil. Dan mohon maaf sedulur, saya bukan salah satu pendukung dari calon presiden yang sudah disodorkan oleh para petinggi partai. Walaupun saya juga punya hak memilih, dan saya akan menggunakan hak saya untuk memilih pemimpin saya yang menurut saya itu baik untuk Indonesia ke depannya. Nah, bicara soal Ratu Adil yang kemungkinan akan dihembuskan isunya menjelang pemilu nanti, berarti tidak lepas juga dari isu Satrio Piningit yang sekarang kalau memang nanti muncul di tahun 2024, berarti sekarang itu sudah ada. Nah, di video ini saya akan memberikan buat panjenengan ciri-ciri daripada Satrio Piningit. Siapa tahu ciri-ciri Satrio Piningit ini ada pada calon presiden yang panjenengan dukung. Terserah panjenengan mau mendukung siapa, karena saya juga tidak condong kepada salah satu calon. Saya kira semua calon baik, tetapi saya yakin baik saya maupun panjenengan semuanya pasti di antara ketiga calon yang sekarang ini sudah mengemuka, pasti ada satu calon yang menurut kita baik. Nah, kembali lagi kepada masalah Satrio Piningit, yang kalau memang Ratu Adil itu akan muncul di tahun 2024 nanti, sekarang itu sudah ada. Apa sih ciri-ciri dari Satrio Piningit ini? Ini yang perlu kita bahas dulu. Siapa tahu sifat Satrio Piningit ini ada pada salah satu pasangan calon yang panjenengan dukung ya. Jadi mohon disimak. Tapi sebelum panjenengan menyimak video ini lebih lanjut, alangkah baiknya sedulur panjenengan gunakan tangan panjenengan lebih dahulu untuk mengklik tombol subscribe yang terpampang di depan layar panjenengan,
agar supaya nantinya saya lebih bersemangat lagi dalam memberikan video-video menarik untuk panjenengan tentang masalah seputar kehidupan, budaya, mitos, legenda, dan lain sebagainya yang menarik untuk kita bahas. Baiklah, lalu ciri-ciri dari Satrio Piningit. Jadi seandainya ada salah satu ciri saja dari apa yang akan saya sebutkan nanti, berarti fix Anda sudah menemukan Satrio Piningit untuk panjenengan pilih nantinya, agar supaya pada 2024 nanti si Satrio Piningit ini bisa jumeneng ratu di Nusantara, di Indonesia. Ciri-ciri umum pada orang yang disebut Satrio Piningit, yang mana gaungnya dari Satrio Piningit itu sudah berhembus ratusan tahun yang lalu. Sebagaimana yang kita tahu, peramal-peramal terkenal Nusantara seperti Sri Aji Joyoboyo, Raden Ronggo Warsito, beliau-beliau ini sudah memberikan gambaran-gambaran kepada kita tentang sifat-sifat yang ada pada Satrio Piningit, yang semoga saja nanti di 2024 si Satrio Piningit ini jumeneng ratu. Ciri-cirinya adalah Satrio Piningit itu bukanlah dari kalangan atas. Kalau kita boleh bicara kasta, Satrio Piningit itu bukan dari kasta Brahmana ataupun kesatria, tetapi lebih bawah daripada itu. Kalau tidak Waisya, ya Sudra. Dan sebutan untuk Satrio Piningit ini adalah Cah Angon. Seperti yang kita tahu, bocah Angon itu artinya adalah penggembala. Jadi, kalau memang yang panjenengan dukung ini adalah Satrio Piningit, berarti dia punya watak bocah Angon. Seperti apa sih watak bocah Angon? Kenapa dia disebut bocah Angon? Cah Angon itu biasanya bisa mengayomi yang diangonnya. Contohnya angon wedus atau menggembala kambing, angon bebek. Dia itu bisa mengayomi binatang yang diangonnya. Ini kalau dalam makna sebenarnya. Sementara Cah Angon ini adalah makna kiasan, atau dalam bahasa Jawa itu sanepan. Berarti kalau memang Satrio Piningit yang panjenengan dukung ini nanti adalah punya sifat bocah Angon, berarti dia harus bisa mengayomi. Terus Satrio Piningit yang diistilahkan sebagai Cah Angon juga harus bisa mengarahkan kemana arah bangsa ini, agar supaya bisa menemukan titik kebahagiaan, titik kedamaian, titik kemakmuran. Sama halnya seperti bocah Angon yang harus mengarahkan binatang peliharaannya yang diangonnya, yang digembalakannya, menuju kepada rumput yang segar, makanan yang banyak. Begitu juga yang seharusnya ada pada Satrio Piningit, yang mana Satrio Piningit itu harus punya sifat jiwa bocah Angon. Dan juga yang dimaksud jiwa bocah Angon yang ada pada jiwa Satrio Piningit adalah dia harus bisa membawa masyarakat kepada tatanan kehidupan yang lebih baik, kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka tidak heran jika sekarang kita banyak menantikan sosok Ratu Adil, karena banyak di antara kita yang memang belum puas dengan tatanan yang ada pada negara kita. Ada yang mengatakan kurang adil lah, ada yang mengatakan kurang bijak lah. Padahal keadilan, kebijakan, kejujuran seorang pemimpin itu semuanya tergantung daripada kita sebenarnya. Mereka sudah mati-matian mengusahakan agar kita bisa hidup tentram, damai, aman, makmur, sejahtera, sentosa.
Tetapi kita sebagai warganya kadang yang menyalahgunakan keputusan-keputusan dari para pemimpin. Contoh, pemimpin sudah memberikan subsidi BBM misalnya. Tujuan BBM disubsidi itu agar supaya bisa dinikmati oleh kalangan rendah. Tetapi yang terjadi apa? BBM yang sudah disubsidi terkadang itu diborong semua oleh kalangan menengah ke atas. Sehingga jatuhnya kepada kalangan menengah ke bawah itu ya sudah harga yang lumayan. Dan ini terjadi di mana-mana. Itulah makanya saya bilang, kalau pemimpin itu sebenarnya sudah berusaha untuk berlaku seadil mungkin, sejujur mungkin, dan sebijaksana mungkin. Tetapi kita yang kurang bersyukur sebagai rakyat. Jadi sampai kapanpun, selama kita tidak bisa mensyukuri, tidak bisa menghargai kinerja para pemimpin, ya kita tetap tidak akan pernah bisa menemukan yang namanya Ratu Adil. Gitu ya. Lalu yang selanjutnya, ciri-ciri daripada Satrio Piningit yang nanti akan jumeneng ratu menjadi Ratu Adil adalah beliau ini adalah seorang kesatria. Maksudnya bukan dari kasta ya, tapi dia berjiwa kesatria dan punya senjata yang bernama Trisula Weda. Seorang kesatria bersenjatakan Trisula Weda ini bukan dalam makna yang sebenarnya. Bukan seperti yang kita bayangkan, seorang kesatria dengan baju ala-ala kerajaan zaman dahulu, terus beliau membawa sebuah senjata yang bernama Trisula Weda atau tombak bermata 3. Tidak seperti itu, sedulur. Ini hanyalah sebuah istilah, atau kalau dalam bahasa Jawanya itu adalah sanepan. Jadi Trisula Weda itu bisa diartikan bahwa seorang Satrio Piningit yang nanti akan jumeneng ratu menjadi Ratu Adil, dia harus punya semacam senjata yang dipegang atau pegangan lah, yang punya mata 3: kejujuran, keadilan, dan kebijaksanaan. Jadi seorang pemimpin itu memang harus punya sifat itu, jujur, adil, dan bijak. Sebab pada intinya, kalau seorang pemimpin memegang 3 mata tombak ini, yaitu jujur, adil, dan bijak, maka saya yakin negara ini akan berjalan seperti apa yang kita inginkan. Walaupun kembali lagi, kita bisa menerima nggak kinerja beliau-beliau ini, para pemimpin. Terjadi sinergi nggak antara pemimpin dengan kita sebagai rakyat? Bagi yang puas dengan kepemimpinannya, bagi para pendukungnya, ya saya yakin puas dan akan memuji kinerjanya. Tetapi bagi yang kontra, ya saya yakin akan mencelanya. Dan memang seperti inilah yang harus terjadi di negara, khususnya Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Tidak harus semuanya itu pro kepada pemerintah. Memang harus ada yang kontra. Sehingga sinergi itu akan terjaga antara pemerintah dengan masyarakat. Dan kepada pemerintah pun, kalau memang ada warganya yang kontra, ya harap maklum. Anggap saja itu sebagai pemicu kinerja panjenengan sebagai para pemimpin. Nah, kembali lagi, adakah yang panjenengan dukung, yang mungkin panjenengan merasa bahwa beliau ini sekarang masih menjadi Satrio Piningit atau Satrio yang masih dipingit, itu punya sifat-sifat seperti itu? Punya senjata bernama Trisula Weda, sebuah tombak bermata 3, yang mana mata ke-1 adalah kejujuran, mata yang kedua adalah keadilan, dan mata tombak yang ketiga adalah kebijaksanaan.
Kalau memang iya ada pada orang yang panjenengan dukung, calon pemimpin yang panjenengan dukung, berarti memang betul bahwa 2024 nanti Satrio Piningit yang panjenengan dukung itu akan jumeneng menjadi ratu, yakni Ratu Adil. Tetapi kalau itu tidak ada, ya wallahu a'lam, berarti panjenengan ngambang dalam memilih. Sementara seperti yang sudah saya katakan pada video saya sebelumnya, dan tadi juga sudah saya katakan bahwa yang namanya Ratu Adil itu semua tergantung daripada kita bisa menerima dia sebagai Ratu Adil atau tidak. Begini sedulur, memang Ratu Adil itu dalam berbagai riwayat, dalam berbagai cerita, dalam berbagai naskah itu memang harus ada. Tetapi apakah memang benar seperti apa yang diceritakan di dalam naskah-naskah kuno tersebut? Ratu Adil ini bisa membawa kedamaian bagi seluruh umat manusia. Sementara yang namanya Ratu Adil itu adalah umat akhir zaman. Jangankan umat di akhir zaman, para pendahulu kita yang menjadi panutan kita, mohon maaf, yang ada di dalam agama Samawi saja, ini yang saya ketahui, entah di dalam agama-agama lain selain dari agama Samawi saya nggak tahu. Orang Kristen pasti mengidolakan Yesus Kristus sebagai junjungan dan panutannya. Tetapi Yesus Kristus pun punya yang namanya musuh, punya yang namanya pembenci. Ya entah, kalau dalam iman Kristen kan yang datang nanti sebagai Ratu Adil itu adalah Sang Mesias. Atau, mohon maaf ya, bukan saya sok tahu, tapi saya pernah mendengar kisah ini. Yesus Kristus yang kembali ke dunia, mungkin beliau sudah bisa punya sifat yang bisa disukai oleh seluruh masyarakat di dunia. Nah, kalau di dalam Islam pun juga demikian. Junjungan saya, Nabiullah Muhammad SAW, yang mana menurut iman saya, beliau ini adalah manusia terbaik. Seorang yang maksum. Tetapi pada kenyataannya, Nabiullah Muhammad SAW pun, beliau ini juga punya pembenci. Abu Lahab, Abu Jahal, itu yang nyata. Apalagi utusan di akhir zaman nanti yang bergelar Imam Mahdi, yang notabene bukan nabi. Beliau ini adalah seorang wali, karena kenabian sudah berakhir pada kenabian Nabiullah Muhammad SAW. Berarti sifat-sifatnya itu pasti tidak akan sama persis dengan Nabi Muhammad. Pasti banyak kurangnya. Dan pasti juga nanti banyak pembencinya. Ada saja yang benci. Jadi kalau panjenengan berpikiran bahwa Ratu Adil nanti bisa dicintai oleh seluruh masyarakat di dunia ini, mohon maaf, terus terang, saya masih ragu. Nah, kembali lagi ke tema. Gak usahlah kita berpikir ketinggian seperti itu. Adakah dari yang panjenengan dukung ini punya pegangan Trisula Weda seperti yang saya sebutkan tadi, bermata tiga, yakni keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan? Kalau memang ada, berarti kemungkinan besar yang panjenengan dukung itu nantinya akan jumeneng ratu kalau terpilih. Berarti nanti akan jadi jumeneng menjadi Ratu Adil. Tapi kalau tidak ya Allah a'lam lagi. Dan yang terakhir, ciri-ciri daripada kemunculan Ratu Adil
adalah beliau ini muncul setelah adanya kekacauan di sebuah negara, bahkan kaliber dunia. Di saat dunia ini sedang kacau, di saat itulah muncul yang namanya Ratu Adil. Apakah sekarang dunia sedang kacau? Oke, mungkin ya. Seperti bau-baunya perang dunia ketiga ini akan mulai dicetuskan. Dengan adanya perang di Rusia dan Ukraina. Tetapi apakah perang Rusia dan Ukraina ini akan meletuskan perang dunia ketiga? Wallahu a'lam lagi, kita nggak tahu. Nah, kalau tingkat dunia ketinggian, kita di Indonesia saja. Apakah Indonesia ini sedang kacau? Banyak yang mengatakan iya. Tentang pemimpin yang tidak jujur. Tentang banyaknya penguasa-penguasa yang korup. Terus para penguasa yang ingin menguasai negara ini dengan kemauannya mereka sendiri. Kalau memang ini dianggap kekacauan, dan sekarang sudah ada yang namanya Satrio Piningit menurut panjenengan, ya semoga saja nanti di pemilu 2024 Satrio Piningit yang menurut panjenengan memang ada, bahwa orang yang panjenengan dukung ini punya sifat satrio, punya watak-watak yang termaktub dalam ciri-ciri Satrio Piningit, semoga saja nanti jumeneng ratu, sehingga bisa menjadi Ratu Adil. Begitu ya sedulur, mungkin hanya itu paparan dari saya tentang ciri-ciri dari Satrio Piningit yang bisa panjenengan ketahui, dan ini juga sepengetahuan saya. Dan semoga paparan saya ini bisa menambah wawasan buat panjenengan. Sekali lagi saya doakan buat panjenengan, semoga panjenengan diberkahi dengan kehidupan yang makmur, sejahtera, sentosa, dan bahagia tentunya, dikaruniai anak yang soleh dan solehah, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin, 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 ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.